Terima kasih Pak Hamid atas kesempatannya untuk tampil di layar TV, dan semoga para sahabat sekalian itu bisa menikmati tampilan-tampilan di layar TV. Nah, sebagaimana biasanya itu layar TV selalu bercerita tentang persoalan anak-anak. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mengajak kawan-kawan memikirkan tentang perkembangan gerakan anak. Ya, memang sekarang ini sudah cukup banyak orang-orang yang peduli pada anak-anak. Tidak hanya kelompok masyarakat sipil, tapi juga pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. Nah, dalam konteks ini, kalau saya coba membayangkan pada masa-masa lalu gitu ya, dimana pada masa perang misalnya, orang-orang itu baru menyadari ketika anak-anak itu ternyata menjadi korban, sehingga respon yang muncul misalnya adalah hal-hal yang langsung dirasakan, anak tidak boleh kelaparan misalnya. Itu yang kemudian Iklan Pijat itu merumuskan hak-hak anak 5 butir yang diadopsi oleh Save the Children, terus juga diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa karena PBB belum ada pada saat itu, ditambahkan 2. Kemudian pada tahun 59 pasca Perang Dunia Kedua dikembangkan lagi dengan menambahkan 3 hak yang tercermin pada akibat Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah cikal bakal yang kita kenal sekarang dengan namanya Konvensi Hak Anak, itu yang berkembang kemudian di tahun 76 dan 89 itu diadopsi oleh PBB. Indonesia juga sudah meratifikasi. Nah, walaupun Indonesia meratifikasi di tahun 90, tapi barangkali pada masa itu aktivis anak yang masih sedikit juga belum banyak yang memahami tentang konvensi hak anak, tapi sudah mengenal tentang hak anak yang sering katakan itu 10 hak anak. Jadi Bang Aris Merdeka Sirait itu sempat membuat lagu 10 hak anak yang harus didapat. Itu pada saat sudah diratifikasi konvensi hak anak, tapi kita belum mengenal adanya konvensi hak anak. Jadi yang dikenal adalah deklarasi hak anak. Nah, pada masa itu gerakan anak-anak yang menonjol itu adalah anak-anak jalanan dan buruh anak. Nah, ini ada 2 karakteristik yang berbeda. Pertama, anak jalanan itu dengan karakteristiknya yang mobile, mereka bisa berpindah-pindah kota, sehingga banyak kawan-kawan yang menangani anak jalanan baik di Jakarta, di Malang, di Bandung, di Semarang, itu saling berinteraksi. Sehingga dulu ada konsorsium anak jalanan Indonesia, itu yang mempromosikan bagaimana ada perlindungan anak-anak jalanan dari kekerasan, termasuk juga mendorong adanya simposium nasional di Yogyakarta yang dihadiri juga oleh beberapa tokoh penggerak anak jalanan dari negara lain. Nah, pada saat itu penggunaan anak jalanan sendiri sudah bisa menimbulkan masalah karena pemerintah pada masa itu tidak mau mengakui adanya istilah anak jalanan. Yang mereka kenal adalah anak yang bermasalah atau anak-anak nakal, sehingga kawan-kawan yang bekerja untuk anak jalanan itu juga dicurigai, bahkan bisa diinterogasi di polsek ataupun di kodim, mempersoalkan kenapa mereka mau bekerja untuk anak jalanan. Nah, pada masa-masa itu para aktivis atau penggerak ya berbaur, hidup dan tinggal bersama anak jalanan, termasuk juga barangkali memakan hal yang sama dengan anak jalanan, minum yang sama yang kalau di Jogja itu disebut koyong, makanan bekas itu ya, sisa itu mereka ambil dari kereta atau dari restoran dan sebagainya. Nah, anak jalanan itu
karakteristiknya memang berbeda. Mereka mobile, sehingga ketika membuat satu pertemuan anak jalanan beberapa kota itu tidak dibutuhkan biaya yang besar, karena anak-anak sendiri bisa mendatangi satu kota ke kota lain dengan caranya sendiri. Ada yang mereka mengamen dalam bis kota berpindah-pindah sehingga sampai tempat tujuan, atau dulu naik kereta bareng. Nah, cerminan ini kalau dilihat dalam kacamata sekarang barangkali menjadi satu hal yang bertentangan dengan kebijakan perlindungan anak ataupun safeguarding. Tapi memang ada situasi itu. Nah, bahwa dari pengalaman itu kita melihat sesungguhnya anak-anak memiliki potensi, memiliki keberanian. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang membangkitkan semangat, kualitas anak-anak, kapasitas anak, tapi dengan cara aman dan nyaman, kita juga perlu berhati-hati agar jangan sampai kita terjebak pada situasi yang justru melumpuhkan potensi mereka untuk berani mengarungi sesuatu yang keras. Jadi aman dan nyaman itu terkadang juga harus didesain, mereka harus berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai mereka dibuai oleh sesuatu yang seolah-olah indah. Ini barangkali tantangan bagi para aktivis hak-hak anak pada masa sekarang. Dan yang lainnya juga kita tahu bahwa dunia ini sudah berubah, kehidupan normal di mana pemanfaatan teknologi itu luar biasa, komunikasi bisa terbangun dengan baik, maka tantangan-tantangan yang dihadapi juga bisa semakin besar. Tapi kita harus berkeyakinan bahwa seseorang, satu generasi pasti akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Maka kita berharap sehat, semangat bagi anak-anak Indonesia, dan semoga anak-anak cerdas, sehat, kuat, berani, yang akan mampu tampil sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang, sehingga kita yang sudah tua juga akan lebih ayem menikmati masa tua. Terima kasih, salam sehat dan semangat.